Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Minat Belajar Siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis di SMK Popo. Terus bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Keberhasilan siswa dalam belajar menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Siswa diharapkan benar-benar menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Namun siswa tidak cukup hanya menguasai ilmu saja, melainkan diharapkan bisa mengaplikasikan, baik itu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Maka peran guru sangat menentukan, sehingga guru menjadi salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Karena guru tidak saja berfungsi sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, melatih, nilai, dan mengevaluasi peserta didik. Karena guru memiliki tugas yang harus diembannya, maka seorang guru harus memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan dengan sistem kepemimpinan yang dapat mengarahkan minat, gairah, semangat belajar, dan prestasi belajar peserta didik melalui kemampuan pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Minat Belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMK Popo. Identifikasi masalah. 1. Kegiatan belajar mengajar sering hanya ceramah. Strategi guru dalam penyajian materi dan pengembangan potensi peserta didik masih kurang. Guru yang mengajar masih terkesan hanya melaksanakan kewajiban. Minat belajar siswa rendah. Siswa kurang mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan potensi. Hasil belajar siswa belum mencapai KKM. Rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan diatur dalam penelitian adalah apakah terdapat pengaruh kompetensi pedagogik terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kompetensi pedagogik dan minat belajar terhadap hasil belajar. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik terhadap hasil belajar siswa. 2. Untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. 3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis, sebagai sarana penulis untuk melatih berpikir secara ilmiah dalam memecahkan suatu masalah di bidang kependidikan. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait di masa mendatang. Yang kedua, secara praktis. Sebagai bahan masukan yang bersifat ilmiah bagi guru di sekolah dalam meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Bab 2, kajian teori. Kompetensi pedagogik guru. Pengertian kompetensi pedagogik. Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi utama yang harus dimiliki guru adalah pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik. Guru harus belajar secara maksimal untuk menguasai kompetensi pedagogik ini secara teori dan praktik. Dari sinilah perubahan dan kemampuan akan terjadi dengan pesat dan produktif. Indikator kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3
Butir A dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengertian minat belajar. Minat merupakan siswa yang relatif menetap pada siswa. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan siswa, sebab dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat, seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Secara bahasa, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar siswa menurut W. Winkler dalam buku Psikologi Pengajaran tahun 1989 ayat 2 adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. Berikut faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar yang pertama adalah aspek fisiologis. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, kebugaran tubuh dan kondisi panca indera perlu dijaga dengan cara yang pertama, makan atau minuman bergizi, istirahat, dan olahraga. Dan yang kedua, faktor eksternal atau faktor di luar diri. Selain faktor internal, hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi beberapa hal, yaitu lingkungan sosial meliputi teman, guru, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana seseorang bersosialisasi, bertemu, dan berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Yang berikut adalah kerangka berpikir. Di sini adalah kompetensi pedagogik, yaitu X1 dan X2 minat belajar, serta hasil belajar Y. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh kompetensi pedagogik terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, terdapat pengaruh kompetensi pedagogik dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Kerangka berpikir dan metode penelitian. Menurut Sugiono tahun 2017, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkapkan dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti, sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu pengaruh kompetensi pedagogik dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis di SMK Popo. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diteliti oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 akuntansi SMK Popo berjumlah 35 orang. Dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiono tahun 2012, sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMK Popo. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Observasi, yaitu penelitian melakukan pengamatan secara langsung kelas 10 di SMK Popo. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh
langsung informasi dari sumbernya. Informasi dapat berupa profil di SMK Popo. Kuesioner atau angket, yaitu teknik dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk mendapat jawaban sebagai data penelitian mengenai variabel kompetensi pedagogik dan minat belajar siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.